Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ataya Anindya dari jurusan Sastra Rusia dengan NPM 49. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Kak Nitya Ruciragati yang merupakan seorang mahasiswi di salah satu universitas di Jakarta. Setiap harinya, Kanitia menggunakan transportasi umum sebagai transportasi utama untuk pergi ke kuliah. Sebelumnya, terima kasih Kanitia karena telah bersedia untuk menjadi narasumber wawancara saya. Baik, saya akan langsung menanyakan pertanyaan yang pertama. Di era transportasi publik modern, apa nilai etika publik paling mendasar yang paling sulit ditanamkan pada komuter Jakarta? Dan bagaimana branding MRT atau KRL memengaruhi keberhasilan penanaman nilai tersebut? Oke, terima kasih Kak Taya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan ulang diri saya sendiri. Nama saya Nitya Ruciragati, biasa dipanggil Nitya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut saya nilai etika publik yang paling mendasar yang dan sulit untuk ditanamkan pada komuter Jakarta itu ketika orang-orang tidak menaati peraturan yang ada. Contohnya itu di dalam kereta itu ada tulisan dilarang menyender pada pintu kereta, tapi masih banyak orang yang menyender pada pintu kereta. Nah, terus bagaimana sih branding KRL ini mempengaruhi keberhasilan penanaman nilai tersebut? Menurut saya masih sangat kurang ya, karena yaitu karena kebanyakan atau mungkin memang orang-orang yang menyender pada pintu KRL itu tuh dikarenakan keretanya yang penuh. Jadi mau nggak mau pasti mereka akan menyender pada pintu kereta. Nah, jadi menurut saya masih sangat kurang penanamannya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, seberapa jauh perubahan dari angkot atau bus ke MRT atau KRL telah memengaruhi kualitas hidup dan kesehatan mental komuter Jakarta? Apakah kecepatan dan kenyamanan juga menghasilkan budaya yang lebih tenang atau malah lebih individualis? Oke, menurut saya perbedaan dari angkot atau bus ke KRL dan juga MRT itu sangat-sangat jauh banget ya perbedaannya sangat drastis menurut saya perbedaannya. Karena apa ya, MRT dan KRL itu tuh pastinya tuh lebih bersih, lebih cepat dan juga kenyamanannya tuh lebih oke gitu dibanding angkot atau bus. Nah, faktor-faktor ini tuh sangat mempengaruhi kualitas hidup orang yang menggunakan transportasi umum karena ketika mereka contohnya pulang kerja gitu naik angkot atau bus yang macet-macetan, panas, pasti itu akan berakibat ke mental dan fisik mereka yang jadi ikutan stres, jadi capek gitu ya. Berbeda kalau mereka naik MRT atau KRL, pasti akan lebih cepat sampai dan juga kenyamanan dan kebersihan itu lebih terjamin. Nah, ini tuh jadi ya menurut saya sangat mempengaruhi dan juga ini dapat menghasilkan juga budaya yang lebih tenang gitu orang-orangnya jadi gak gampang cepet stres, nggak emosi terusan gitu. Baik, terima kasih sekali Kak Nitya karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin dicukupkan saja sampai sini. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya Kak Nitya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dadah. Asik kata ya.